Keberuntungan. Catatan, ini bukan tulisan angan-angan. Semua didapatkan dari seorang pendeta yang sebelumnya merupakan instruktur di Woolwich 40 tahun lalu. Dan ia telah bersumpah atas kebenaran ceritanya. Mark Twain, 1835-1910. Ini adalah acara makan malam di London untuk menghormati seseorang dari 2 atau 3 nama dalam militer Inggris yang sangat terkenal di generasi saat ini. Untuk alasan yang akan saya ungkapkan nanti, saya akan menyamarkan nama dan satuan regimen dari orang tersebut. Kemudian, saya akan menyebutnya dengan Letnan Jenderal Lord Arthur Scoresby, VC, KCB, dan seterusnya. Pokoknya gelar-gelarnya begitu mempesona. Di situ duduk sesosok lelaki yang telah kudengar ribuan kali sejak 30 tahun lalu, ketika namanya tiba-tiba muncul pada tempat teratas di sebuah medan pertempuran di Crimea, sehingga selalu dirayakan. Selain makanan dan minuman yang kupandang, aku juga memandang dia. Bagiku, ia adalah manusia setengah dewa. Sikap diamnya, raut wajahnya yang menunjukkan kemuliaan, kesederhanaan, serta kejujurannya yang terekspresikan dari dirinya menunjukkan kebesarannya. Tanpa disadarinya, muka-muka kekaguman menatap dirinya. Penghormatan yang terus memancar keluar dari orang-orang mengalir menuju dirinya. Seorang pendeta di samping kiriku adalah kenalan lamaku. Sekarang pendeta, tapi dulu ia telah menghabiskan separuh hidupnya sebagai instruktur di kamp militer di Woolwich. Tepat pada saat itu, kedip sinar yang aneh nampak dari matanya, dan ia condong padaku, berbisik dengan jelas padaku, sambil menunjuk pahlawan yang dipuja pada acara makan malam itu. Menurutku, ia benar-benar orang bodoh, kata pendeta itu. Perkataan itu benar-benar mengagetkanku. Jika dia adalah Socrates, Napoleon, atau Nabi Sulaiman, keherananku mungkin tidak akan terlalu besar. 2 hal yang aku tahu. Pendeta tersebut adalah laki-laki yang sangat jujur, dan penilaiannya terhadap orang-orang biasanya selalu bagus. Karena itu, di balik keraguan dan rasa penasaranku, aku merasa mungkin saja dunia telah salah memandang pahlawan itu. Dengan kata lain, ia memang orang bodoh. Jadi, aku berniat untuk mengetahui lebih lanjut. Nanti, suatu waktu, sudah tepat dan saat hanya ada aku dan si pendeta, aku ingin tahu bagaimana pendeta tersebut mengetahui rahasia itu. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang, dan inilah yang pendeta tersebut katakan. Sekitar 40 tahun yang lalu, aku adalah instruktur di Akademi Militer di Woolwich. Aku hadir pada suatu kesempatan ketika Scoresby muda menjalani ujian dasar. Aku langsung kasihan padanya karena semua peserta di kelas menjawab dengan baik, sedangkan dia, entahlah, dia tidak tahu apa-apa. Ia tampak baik, manis, mudah disukai orang, dan polos. Bagiku sangat menyakitkan melihatnya berdiri di situ setenang berhala dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban-jawaban yang benar-benar luar biasa bodohnya. Ia benar-benar tak tahu apa-apa. Aku sangat kasihan padanya. Aku berkata pada diriku sendiri, saat ia datang di ujian selanjutnya, yakin, pasti dia akan gagal. Pasti. Jadi kupikir bukanlah tindakan yang salah jika aku akan membantunya sedikit, sekedar untuk meringankan kejatuhannya. Aku bawa dia ke suatu tempat, aku bertanya-tanya padanya, dan akhirnya aku menemukan bahwa dia sedikit tahu tentang sejarah Caesar. Jadi, kubantulah dia menghafal, melatih, dan menguatkan pengetahuannya tentang Caesar dengan mengulang-ulang topik tentang Caesar. Aku perkirakan bahwa topik ini akan keluar waktu ujian. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Ia datang untuk ujian dengan penuh percaya diri. Ia menghadapi ujian dengan persiapan seadanya itu, dan ia mendapat pujian.
sedangkan yang lain, yang tahu lebih banyak dari dia, malah gagal. Dengan keberuntungan aneh yang tak mungkin datang 2 kali dalam 1 abad, ia diberi pertanyaan-pertanyaan yang persis sama dengan apa yang telah dipelajarinya. Tidak ada pertanyaan di luar dari apa yang telah kulatihkan padanya. Ini benar-benar membuatku lumpuh. Selama masa pendidikannya, aku ada di sisinya dengan suatu sentimen yang mirip dengan perasaan seorang ibu terhadap anaknya yang cacat. Dan ia, dengan ajaibnya, selalu bisa melalui masa pendidikannya. Kemudian, tentu saja yang akan menyingkapkan kebodohannya dan menghajarnya adalah matematika. Sekali lagi, aku berusaha meringankan kejatuhannya sebisa mungkin. Jadi, aku melatihnya lagi dan lagi, dengan memperkirakan soal-soal yang mungkin akan lebih banyak ditanyakan oleh penguji. Setelah itu, selebihnya aku pasrahkan pada takdir. Tapi coba tebak apa hasilnya? Seperti yang kukhawatirkan, ia menduduki ranking pertama. Dan dengan itu, ia mendapat pujian serta tepuk tangan yang sangat meriah. Tidur, tidak ada tidur bagiku setelah semua itu. Ada perasaan yang menyiksaku siang dan malam. Yang telah kulakukan adalah semata-mata membantunya, hanya untuk meringankan kejatuhan seorang anak muda. Tak pernah aku bermimpi tentang hasil tak masuk akal yang terjadi itu. Aku merasa bersalah, aku merasa sangat tidak nyaman. Persis seperti perasaan tidak enak dari pembuat monster Frankenstein. Seorang yang bodoh telah ditempatkan pada jalan promosi yang berkilau serta tanggung jawab yang besar. Dia dan tanggung jawabnya itu akan menjadi reruntuhan di kesempatan yang pertama. Pecahlah perang Crimean. Tentu harus ada perang. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa kita tak bisa mempunyai perdamaian dan memberi keledai itu kesempatan untuk mati sebelum ia diungkapkan. Aku mengharapkan gempa bumi dan gempa bumi itu datang, dan itu membuatku terhuyung-huyung ketika hal itu benar-benar datang. Ia benar-benar diumumkan menjadi kapten di suatu satuan regimen. Laki-laki lain yang lebih baik telah menua dan menjadi abu-abu dalam masa tugasnya sebelum mereka menanjak ke keagungan seperti itu. Dan siapa yang pernah menduganya bahwa mereka akan menaruh beban tanggung jawab pada bau yang masih hijau dan tidak layak itu? Aku mungkin bisa sedikit berdiri jika dia ditunjuk menjadi letnan 2, tapi menjadi kapten. Pikirkan hal itu. Kupikir rambutku ini akan memutih. Setelah mempertimbangkan tentang apa-apa yang telah kulakukan, bahwa aku yang selama itu dengan entengnya hanya diam dan tidak melakukan tindakan apapun, aku pun berkata pada diriku sendiri, aku akan bertanggung jawab kepada negara karena ini. Lalu, aku harus bersama dia dan melindungi negara ini melawan dia sebisa mungkin. Maka aku mengambil sedikit tabungan uang milikku, yang telah aku simpan bertahun-tahun saat kerja dan bahkan saat ekonomi kurang bagus. Aku pergi dengan menghela napas dan membeli pangkat letnan 2 di satuan regimennya dan kemudian pergi ke medan pertempuran. Dan di sana, oh tidak, adalah hal yang sangat buruk. Hal-hal bodoh? Ya, dia tidak melakukan apa-apa selain hal-hal bodoh. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada yang melihatnya. Semua orang fokus pada yang salah dan selalu salah menginterpretasi perbuatannya, sehingga mereka menganggap kesalahan-kesalahan besarnya yang dungu itu sebagai hal yang jenius. Mereka benar-benar menganggapnya begitu. Kesalahannya yang paling ringan saja sudah cukup membuat seorang lelaki di sampingnya menangis, dan itu benar-benar membuat aku menangis dan sekaligus marah serta menggila dengan diam-diam tentunya. Dan hal yang membuatku tetap bertahan dalam kecemasan dan penuh dengan keprihatinan adalah fakta bahwa setiap kesalahan yang dibuatnya ternyata meningkatkan kilau prestasinya. Aku terus berkata pada diriku sendiri bahwa dia akan terus menanjak dan ketika semua terkuak, itu akan menjadi seperti matahari yang jatuh dari langit. Dia terus menanjak ke atas, tingkat demi tingkat, melampaui jasad-jasad atasannya, sampai akhirnya di momen puncak dari pertempuran itu, seorang kolonel wafat, dan ini membuat jantungku melompat ke mulutku, karena Scoresby berada di pangkat setelahnya.
Saat ini, tampaknya kita semua akan mendarat di neraka dalam 10 menit. Yakin. Pertempuran berlangsung sangat panas. Sekutu benar-benar berjuang dengan gigih. Regimen kami menduduki sebuah posisi yang sangat vital. Satu kesalahan saja akan mengakibatkan kehancuran. Pada momen yang penting itu, apa yang si Dungu Abadi itu lakukan adalah menarik regimen dari tempatnya dan memerintahkan penyerangan ke sebuah bukit di dekatnya, di mana musuh tidak akan ke situ. Nah kan inilah saatnya, kataku dalam hati. Inilah akhir kita. Kesitulah kami menyerbu dan kami terlanjur berada di punggung bukit sebelum tindakan gila kami diketahui dan diberhentikan. Tapi, apa yang kami temukan? Kemudian, keseluruhan tentara cadangan Rusia yang tak pernah diduga sebelumnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita dibantai. Itulah yang mungkin terjadi pada 99 dari 100 kemungkinan kejadian. Tapi tidak. Para tentara Rusia itu sebelumnya yakin bahwa tak akan ada regimen yang akan datang ke daerah itu pada saat itu. Maka mereka mengira seluruh tentara Inggris telah datang dan permainan licik Rusia telah dideteksi serta dipatahkan. Sehingga mereka lari tunggang langgang, kabur dengan ribut, kacau dari bukit turun ke medan pertempuran, penuh dengan kebingungan. Dan kami mengejar mereka. Mereka langsung mengacaukan pertahanan Rusia yang tadinya cukup kuat di tengah pertempuran, merobek pertahanan mereka, dan dalam waktu singkat terjadilah pemukulan mundur yang sangat dahsyat. Kekalahan sekutu telah berbalik dan menjadi penyapuan serta kemenangan yang gemilang. Marshal Ken Robert memandang dengan penuh keheranan dan kekaguman dan sukacita dan langsung menuju Scoresby lalu memeluknya. Kemudian memberinya tanda jasa langsung di depan semua tentara. Dan apa sebenarnya kesalahan Scoresby saat itu? Semata-mata hanya karena salah tangan kanan dengan tangan kiri. Itu saja. Sebuah perintah datang padanya untuk mundur dan mendukung bagian kanan kami. Tapi sebaliknya, ia malah maju dan menuju bukit di sebelah kiri. Tapi namanya saat itu telah memenangkan predikat jenius militer, penuh dengan kemuliaan, dan kemuliaan itu akhirnya tak akan pernah memudar dalam buku-buku sejarah. Ia hanyalah orang yang baik, manis dan mudah dicintai, dan tidak berpura-pura. Tapi ia tidak cukup tahu saat hujan datang. Ini adalah hal yang benar-benar terjadi. Ia adalah si bodoh yang terbodoh di Jakartaya ini. Dan sejak setengah jam yang lalu, hanya aku dan dia sendiri yang tahu. Ia telah diikuti keberuntungan hari demi hari, tahun demi tahun. Keberuntungan yang fenomenal dan mengagumkan. Ia telah menjadi prajurit yang bersinar di semua peperangan di satu generasi. Ia telah menebarkan kehidupan militernya dengan kesalahan-kesalahan. Tapi tidak satu pun dari kesalahan-kesalahan itu membuatnya tidak menjadi ksatria atau bangsawan atau raja atau apapun lah itu. Lihatlah dadanya, hanya bersemat berbagai tanda jasa domestik maupun asing. Oh ya, setiap orang pernah diteriaki bodoh atau semacamnya. Jika digabungkan dengan dia, itu akan menjadi bukti bahwa hal terbaik di dunia adalah terlahir dengan keberuntungan. Kukatakan sekali lagi, seperti yang pernah kukatakan di acara makan malam itu. Scoresby benar-benar orang yang bodoh.